Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat dan salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Pada saat ini kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu kami boleh merasakan hari ini sebagai hari yang baru. Kami memohon agar Engkau menolong kami, membuka hati pikiran kami untuk mengerti sabda-Mu dan menjadikan teladan di dalam kehidupan kami. Hadirlah Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pada saat ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Tetapi saya hanya membaca ayat 34 dan ayat 40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Saudaraku yang terkasih, sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada saat ini, kuasa dari Tuhan. Saudara, dua ayat tadi ingin memberikan sebuah penjelasan bagaimana Petrus sebagai murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus kembali ke surga dan mencurahkan Roh yang Kudus. Petrus terus melakukan tugasnya sebagai pekabar Injil, sebagai penerus estafet yang telah Yesus mulai. Kita melihat bagaimana di sini Petrus mampu menyembuhkan Eneas dan juga membangkitkan Tabita. Kita bisa melihat dua kisah ini, bagaimana Petrus mampu menunjukkan kuasa yang menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Hal ini sama seperti yang Yesus lakukan pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pada masa pelayanannya, Yesus banyak menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Namun demikian, kita tidak begitu saja menyamakan mujizat yang dilakukan oleh Petrus dengan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati karena ia adalah Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan membangkitkan. Sedangkan Petrus adalah manusia biasa yang tidak memiliki kuasa apa-apa. Kuasa penyembuhan dan kebangkitan tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan. Tuhanlah yang memberinya kuasa dan memampukan Petrus untuk dapat membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Dan Petrus sadar betul akan hal itu ketika Eneas disembuhkan dan Tabita dibangkitkan. Yang dimuliakan bukanlah Petrus, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Petrus tidak menyembuhkan dengan membangkitkan dengan kuasanya sendiri, melainkan ia memohon Tuhan memberinya kuasa dan ia pun melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dalam kehidupan kita terkadang kita merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Kadang kita merasa lemah dan akhirnya menyerah.
pada dua kisah ini kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dan memohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan pasti mau memampukan kita jika kita memohon kepadanya. Di pihak lain kita juga tidak boleh sombong ketika dapat melakukan sesuatu dengan baik. Kita juga harus ingat bahwa semua yang kita lakukan semata-mata karena pertolongan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memampukan kita untuk berkarya dan melayani. Ketika kita berhasil, yang dimuliakan dan dipuji bukan diri kita, melainkan Tuhan sendiri. Mari kita menunjukkan pemikiran fokus kita bahwa seluruh kehidupan kita Tuhan selalu hadir dan bekerja. Selamat menjalankan hari ini. Semoga kita melihat Tuhan di dalam seluruh kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, semua karena Engkau. Dan yakinkan juga kami bahwa Engkau mampu melakukan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini, semoga hikmat Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Demi Kristus kami berdoa. Amin.